untuk bahasan hari ini, malam ini adalah mengenai cara kita bertanya ya dalam bahasa Thailand. Ya, cara sebentar. Ya, ini kalian lihat untuk hari ini, untuk malam ini kita akan membahas mengenai pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak di dalam bahasa Thailand. Ya, jadi dalam berbahasa bertanya itu adalah sesuatu yang penting ya, karena dengan bertanya kita akan dapat apa ya, informasi baru ya. Padahal kan informasi itu di dalam komunikasi itu penting ya. Maka dengan mempelajari pertanyaan atau cara bertanya ini perlu kita pelajari. Nah, di dalam bahasa atau di dalam cakapan dalam bahasa itu bertanya itu ada dua jenis. Jadi jenis yang pertama yaitu pertanyaan dengan meminta jawaban ya atau tidak. Itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya yes, no questions. Oke. Kemudian jenis pertanyaan yang kedua yaitu kalau kita dalam bahasa Indonesia itu namanya 5H 1H. 5W 1H. Ya, itu menggunakan kata tanya ya. Jadi ada dua jenis. Nah, untuk malam ini kita fokus yang ini dulu, yaitu pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak di dalam bahasa Thailand. Oke, bagaimana cara kita membuat pertanyaan ya dengan jawaban ya atau tidak di dalam bahasa Thailand? Itu yang umum digunakan adalah kata ini ya. My ya, jadi my dengan nada bangkit di situ, aslinya nada bangkit my ya. Kemudian yang kedua my ya, nada tinggi. Bedanya apa di situ penulisannya? Untuk yang my ya, di situ ada ohib ya, kemudian vokal I sama moma ya, my. Ini digunakan saat kita ingin bertanya ya, bertanya atau membuat pertanyaan. Situasinya formal. Jadi secara umum, secara formal kita menggunakan kata my gitu ya. Ada bangkit. Ada bangkit. Jadi digunakan untuk mencari informasi ya, secara formal. Biasanya ini untuk bahasa tulis ya. Ini my. Terus selanjutnya untuk bentuk yang kedua ya, sama-sama my, tapi tulisannya ada moma ya, kemudian ada vokal pendek dengan nada maito dan yoya ya. My-nya dengan nada itu tinggi ya, nada tinggi. Jadi yang pertama kalau tadi formal itu my, kalau yang kedua my itu ya. Untuk yang my ya, ini digunakan secara informal ya, jadi dalam bahasa tulis atau lisan, tapi biasanya ini dalam bahasa lisan itu pakai yang jenis yang kedua ya, itu. Jadi untuk bertanya secara umum itu pakai kata my yang kita letakkan di akhir kalimat ya. Jadi kata my ini diletakkan di akhir kalimat. Ya, bagi yang baru pertama kali ikut ini, tulisan saya yang kecil bisa kalian besar dengan cara klik 2 kali. Ntar otomatis. Kita kasih contoh untuk masing-masing ya. Ini yang baru belum bisa belajar, kalian belajar sendiri. Tadi menghafalkan vokal. Ini contoh yang pertama untuk kata my ya, my. Kun chop ahan Thai mai ya. Kun chop ahan Thai mai. Apakah Anda suka makanan Thailand? Ya, jadi kun ini adalah kamu, chop suka,
ahan, makanan, chai, Thailand, mai adalah tadi namanya partikel ya, partikel yang digunakan untuk bertanya. Ya, jadi kun chop ahan chai mai, apakah Anda suka makanan Thailand? Jadi ini pertanyaan ini meminta jawaban ya atau tidak. Ya, situasinya adalah formal atau sopan ya. Ada kata kun di situ yang artinya Anda. Oke, kemudian di dalam bahasa tulis mai ini ya, mai bunyinya mai itu tulisannya seperti itu. Itu biasanya kadang di dalam percakapan chatting juga dipakai. Nah, ini situasinya adalah informal ya atau tidak resmi. Contohnya gini. Chop ahan chai mai. Chop ahan chai mai. Ya, apakah doyan makanan Thailand? Ya, ini saya mengartikan kata suka itu dengan kata doyan karena di sini kalimat doyan kan biasanya tidak resmi ya. Kemudian bedanya dengan atas tadi kan dari segi formal ya ada kata kun. Nah, di dalam percakapan biasanya di dalam bahasa Thailand ada unsur yang dihilangkan. Ya, untuk yang contoh yang kedua ini kata kamu yaitu dihilangkan. Jadi cukup chop ahan chai mai gitu ya. Sampai sini paham belum? Ya. Ada pertanyaan dulu. Silakan hidupkan mic-nya dulu. Salah satu menghidupkan. Jadi ada yang sudah mendengar ini loh. Ya. Sampai sini paham? Cai. Ya, sudah paham ya? Ya, kalau misalkan saya tanya seperti ini, tolong ada yang menjawab ya, biar kita terkontrol ya, daripada materi ini biar terkontrol. Sampai sini, ya paham ya? Oke. Saya ulangi lagi. Jadi untuk jenis pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, jadi kata yang pertama kita menggunakan kata tanya. Di sini kalau ini namanya partikel ya, kalau dalam bahasa Thailand namanya partikel. Jadi partikel pertanyaan mai ya, mai atau mai gitu ya. Jadi yang membedakan hanya dalam bentuk formalitas. Ya. Kalau kata mai itu biasa tulis, bahasa tulis atau tulisan ya resmi, tapi kalau mai itu informal biasanya dalam percakapan ya. Jadi kata mai itu formal, mai informal. Terus bagaimana cara kita menjawab jenis pertanyaan ini? Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara mengulangi kata kerja yang dipakai atau kata sifat yang ada pada pertanyaan ya. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan partikel kesopanan ya. Ada dua, ada kerap untuk cowok, ka untuk cewek ya. Saya ulangi lagi untuk jawaban ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama mengulangi kata kerja atau kata sifat yang ada pada pertanyaan tadi. Cara yang kedua menggunakan partikel kesopanan yaitu berupa kerap untuk cowok atau ka untuk cewek. Oke, mari kita lihat tadi. Kun chop ahan chai mai krab. Itu yang bilang cowok ya. Kun chop ahan chai mai krab. Jawabnya gimana? Kita lihat kata kerja. Kata kerjanya adalah chop yang artinya suka. Jadi jawabnya chop krab. Jadi kun chop ahan chai mai krab. Chop krab. Itu yang pertama. Yang kedua krab. Gitu. Oke, jadi untuk jawaban ya kita bilang dengan kata kerja
itu boleh plus partikel kesopanan, ya. Cara yang kedua, cukup pakai partikel kesopanan. Ya, sampai sini paham? Sehat. Ya. Oke, paham. Selanjutnya untuk kata yang artinya tidak, kita tambahkan my, ya. My plus kata kerja. Ya, jadi my job. Gitu. Boleh ditambahkan dengan partikel kesopanan. Jadi untuk pertanyaan, kun chop ahan chai mai krab? Chop krab atau krab. Kalau tidak suka ya mai chop krab. Gitu. Oke, paham ya? Sehat. Oke, paham. Jadi kesimpulannya untuk kata tanya yang membutuhkan jawaban ya atau tidak secara umum kita menggunakan kata my atau my tadi gitu ya. Dengan jawaban yang pertama ya, mengulang kata kerja, ya, kemudian atau menggunakan artikel kesopanan. Untuk krab untuk cowok, ka untuk cewek. Oke, now let's practice. Mari kita praktis. Ini saya sarankan untuk yang sudah bisa baca ya, karena ini sebenarnya materi ini khusus yang sudah baca, sudah menyelesaikan untuk konsonan dan vokal. Oke, yang mau mencoba nomor 1. Ya, ada yang mau mencoba? Silahkan dari teman-teman yang di sini. Yang baru gabung, jangan lupa untuk nulis absensi. Ya, ya. Siapa yang mau mencoba nomor 1? Absen. Maksudnya di mana, Ki? Absensinya tolong ada yang share. Tadi yang ada di kolom chatting, tolong di-share. Ya, sambil menunggu presensi. Ya, siapa yang mau mencoba nomor 1? Ya, tolong sebutkan nama, kemudian baca. Kalau nggak bisa, saya yang membacakan, terus dijawab. Ya, siapa yang mencoba dulu? Ini dari teman-teman yang sudah ikut lama, belum ada yang masuk ya? Coba deh. Saya coba siapa? deh. Ya, Ray. namanya siapa? Namanya siapa? Ray. Oke. Tolong yang lainnya dimatikan mic-nya ya. Biar nggak terlalu mengganggu. Ya, dibaca nomor 1. Belum lancar ya, Pi? Nomor 1, kon mipi cai maika. Oke, yang pertama ada kata kun. Itu ketimpa ya? Ya, itu ketumbar di bawahnya. Oh ya, berarti kun. Nah, kun terus Kun mi pi. ya. Pi-nya digabung dengan itu yang cowoknya. Kakak cowok. Picai. Ya. Terus Maika. ya, sekarang digabungkan dengan nada yang benar. Yang benar gimana? Untuk kata ini picai. 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 Picai artinya kakak cowok. Ya. Coba dibaca awal. Kun mi picai maika. Ya, jawabnya apa? Jawabnya apa? Kalau ada kata kun mi picai maika. Kun mi picai maika. Jawabnya apa? Cai. Oh, tadi nggak mendengar kan? Untuk jawaban yang kata mai dengan cara mengulang kata kerja. Kata kerjanya mana?
ada yang mau membantu? Kata kerjanya apa? Ya, ada yang membantu? Ya, mi itu kata kerja dari artinya memiliki. Kun mi hi sai mai ka. Kamu punya cowok, kakak cowok. Jadi pakai mi. Terus partikel kesopanan kalau kamu cowok, ini yang bertanya adalah cewek. Kalau kamu cowok, jadi kamu jawabnya Mikrab. ya mikrab. Itu cara yang kedua pakai partikel kesopanan. Cukup bilang ya, kalau cewek ha. Kalau cowok ya. Sampai sini paham? นะครับ Oke. Kalau saya bilang pakai bahasa Indonesia, sekarang kalian paham? paham Kalau cai krab, ya gitu ya. Nomor 2. Ya, siapa yang mau mencoba nomor 2? Yang lainnya, yang baru gabung, ada yang baru gabung? Ya, ada yang baru gabung? Ya, nomor 2 sekarang. Ya, nomor 2. Bentar, saya matikan dulu. Ya, saya lihat jumlahnya banyak yang masuk. Ayo, yang anu tadi, yang nomor 2, ini bacanya apa? Sebentar. Ya, nomor 2. Yuk. Yang mau mencoba siapa? Saya P. Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Umi. Umi. Silakan dibaca nomor 2 dan dijawab. Yang nomor 2 Paikin Hao Mai. Ya. Paikin Khao Mai. Paikin Khao Mai. Ya, jawabnya apa? Paikin Hao Mai. Betul nggak? Halo Umi. Ya, halo. Jawabnya apa? Lemot. Ya, agak lemot tadi. Paikin Hao Mai. Ya, jawabnya. Kalau ada pertanyaan itu jawabnya apa? Paikin Khao Mai. Ya, jawabnya. Tadi ikut kelas? Ya, boleh Pak. Ha. Terus ada satu lagi jawaban. Ya. Selain pakai ha, saya dijawab dengan ada yang dibantu, yang lainnya membantu. Mikrab. Ada yang lain? Hao Ka. Oke, untuk kasus nomor 2, kalau ada 2 kata kerja, maka yang dipakai adalah kata kerja yang pertama. Jawabannya adalah Kinha. apa? Kinha. Kata kerja pertama kok. Pai. Ya, jadi paiha. Kalau enggak, paikrab. Oke, jadi untuk kata kerja, kalau ada kedua kata kerja, maka yang kita pakai kata kerja pertama. Jadi jawaban untuk kin kau mai, paiha. Ya, kalau kamu cewek, paiha. Kalau cowok, Pai ini paikrab. pergi. Ya, oke, pai artinya pergi. Oke, sekarang untuk yang ada jawab, tolong di mic-nya dimatikan ya, biar nggak terganggu suaranya. Itu aja. Jadi cara adalah yang menjawab aja. Oke, sekarang nomor 3 yang belum, yang pengen mencoba lagi,
Kalau tidak ada yang mencoba yang lain, tadi yang sudah pernah, nggak masalah. Oke, nomor 3. Yang mau mencoba nomor 3. Ya, silahkan sebut nama. Nama Sansan. Oke, Sansan. Sekarang baca nomor 3. Aroy Mai. Ya, Aroy Mai. Jawabnya? Aroy Krap. Oke. Untuk kata aroy itu adalah sifat, ya. Artinya enak, lezat. Enak ya, itu. Hanya enak ya. Bisa dijawab dengan 1. Aroy Naikap. Apa? Aroy Naikap. Aroy crab Aroy Krap. atau Krap. crab. Oke, sampai sini paham ya? Jadi aroy crab untuk cewek, aroy crab, aroy kha, ya, atau cukup bilang crab kha. Oke. Nomor 4. Ya, nomor 4. Saya. Ya, Long siapa? Mai. Sebut nama dulu. Cici. Oke. Nomor 4 dibaca. Long Mai. Ya. Long Mai. Ya. Ha. Kalau dijawab, Long Ha. ya. Long ha. Long Ha. Long Ada lagi? Partikel saja? Krab. Ya, crab kalau kamu cowok. Kalau cewek? Ha. Ya, oke. Long Mai itu artinya mau coba gitu. Jadi bisa tergantung ya untuk memaknakan makna ini, itu tergantung konteks waktu si pembicara ngomong. Itu bisa artinya mau mencoba, ya. Cobalah. Apa kamu mau mencoba? Itu bisa, ya. Oke, terakhir. Ada yang mau mencoba? Nomor yang terakhir. Ya. Nomor 5. Ya, ada yang mau mencoba nomor 5? Ya, ada yang mau mencoba nomor 5? Nevilia? Nevilia? Tadi Nevil, Ya. kamu kok diam aja terus? Ya, sekarang kamu coba nomor 5. 5. Kau cai mai. Ya, kau cai mai. Jawabnya? Kau cai kha. Oke. Kau cai ha atau ha. Oke. Jadi kesimpulan untuk materi yang pertama bahwa dalam kita bertanya sesuatu yang mana pertanyaan itu membutuhkan jawaban ya atau tidak, kita menggunakan yang namanya ini ya, mai, ya, itu bentuk asli, ya, formal dan tulis. Di dalam percakapan mengucapnya bukan mai, tapi mai, jadi lebih pendek. Kau camai, itu ya. Jadi nadanya beda. Kalau yang tertulis itu kalau secara aturan mai, ya, nada bangkit. Tapi kalau di dalam bahasa percakapan mai, ya, itu nada. Pi boleh nanya nggak Pi? Ya, ntar ada sesinya. Oh, Ya. oke. Ya, ada sesi. Untuk jawabannya, ya, untuk ya cukup mengulang kerja sifat, ya, boleh ditambah dengan partikel kesopanan. Kemudian cara yang kedua cukup pakai partikel kesopanan. Nah, untuk partikel kesopanan ini juga tergantung dalam bentuk pertanyaan yang apa ya, yang kita hadapi. Kalau yang bertanya itu di bawah kita
cukup pakai, nggak usah pakai toha, cukup ca. Gitu ya. Paham ya? Jadi untuk partikel kesopanan ini kita juga melihat orang yang bertanya. Ya, kalau dia patut dihormati pakai krap atau kha. Tapi kalau anak kecil pakai ca ya. Gitu ya. Saya ya. Oke. Kemudian untuk yang tidak pakai mai. Kata kerja. Chop, my chop gitu ya. Diikuti kata kerja. Boleh ditambah dengan partikel kesopanan. Oke, itu kesimpulan untuk hari ini. Untuk materi yang pertama. Oke, ada pertanyaan? Pi, jadi kalau yang Mai itu kan Sebut nama dulu. oh iya, maaf. Saya Danis. Danis ya, mau tanya. Itu kan jadi kalau yang Mai itu kan kalau penulisan sama ucapannya kan tadi Pi bilang beda ya. Jadi semua mah kayak ngomong pun hiu main nakap gitu. Oke, percakapan mai itu diucapkan dengan nada tinggi ya. Mai. Jadi bukan kau camai. Ya, itu. Tapi ya dalam conversation, dalam percakapan itu lebih pakai menggunakan kata ini mai gitu. Jadi lebih ya itu. Mai. Yang pertama yang kedua gitu. Ya beda ya. Beda-beda ya. Oke. Itu ada pertanyaan lain, yang lain mungkin. Mai. Lumayan nakap. Oh ya, sekali lagi di dalam percakapan itu lebih cenderung mengurangi atau menghilangkan unsur-unsur dalam suatu bahasa. Bisa berupa kata ganti dihilangkan gitu. Jadi contohnya tadi seperti ini ya. Pakin kau mai itu kan tidak ada namanya kata itu, kata ganti orang ya. Pakin kau mai itu berarti dia itu mengajak ya. Kalau kamu makan gitu. Terus nomor 3, aroy mai itu berarti menanyakan apakah ini enak ya. Itu ada benda atau masakan mungkin ya. Nah, gitu. Jadi untuk penggunaan bahasa seperti ada unsur yang dihilangkan itu biasanya dilihat dari konteks sudah bisa dipahami ya. Kau cai mai sebenarnya kalau secara full kan misalkan pakai kun ya. Kun kau cai mai gitu ya. Tapi di situ dalam conversation, dalam percakapan bisa dihilangkan unsur-unsur tadi, kata ganti bisa dihilangkan. Oke, itu seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Pi, jadi tadi yang nomor 3, oh ya, saya Danis. Ini yang nomor 3 itu berarti jawabannya Rehat. Aroy krab. Aroy krab. Krab. Ya. Jadi kalau kata sifatnya diulang, partikelnya. Hap, itu aja ya. Kalau cewek. Kalau cewek A, kalau cowok hap. Paham ya?